Ngotot, itulah yang dilakukan Bahrain untuk bisa memastikan laga Indonesia kontra Bahrain 25 Maret tahun depan dimainkan di venue netral. Federasi Sepak Bola Bahrain mengklaim jika mereka menerima banyak ancaman yang disebut setara dengan ancaman pembunuhan. Selain juga telah mendapatkan serangan cyber dari Indonesia. Namun dari pihak Indonesia, mereka memastikan bahwa Bahrain pasti akan mendapatkan keamanan di Indonesia tanpa serangan apapun saat main di GBK. Di mana hal itu sudah disampaikan oleh banyak pihak, mulai dari PSSI lewat exco-nya Bung Arya, hingga terbaru Menteri Olahraga Pak Dito juga ikut mengonfirmasi keamanan dari timnas Bahrain untuk datang ke Indonesia. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Selain itu, ada yang menarik di statement akhir dari Pak Dito selaku Menteri Olahraga, di mana ia mengatakan FIFA sudah memastikan bahwa laga harus dimainkan di Indonesia. Hayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad ya. Ini guys ya, langsung ditanggapi Menpora kita, Menpora terpilih ya, terpilih 2 kali lagi nih, Bapak Dito Aryo Tejo ya, langsung menanggapi ya permintaan konyol Bahrain yang meminta venue pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain di putaran kedua, meminta di tempat netral ya. Ini tanggapannya ya, tegas ya, inilah ya, mereka mau main-main sama Indonesia guys ya. Bapak Ketua Umum PSSI ya, Bapak Erick Thohir ya, sudah memastikan bersama FIFA ya bahwa pertandingan tidak bisa diganggu gugat ya, tetap di Indonesia, tetap di Stadion Gelora Bung Karno guys ya. Jika timnas Bahrain tetap ngotot dan tidak mau datang ke Indonesia ya, sudah dipastikan mereka kena sanksi WO ya. Ada-ada aja nih timnas Bahrain. Oke ya, kita lanjut lagi di ulasan berita ini guys. Inilah rangkuman menarik dari update terbaru soal laporan Bahrain yang menolak bermain di Indonesia. Sepertinya Bahrain dan AFC bakal kalah nih saat lobi Indonesia terlalu kuat ke FIFA. Mereka gak tahu kalau Bapak Erick Thohir punya koneksi yang luar biasa, Ketua Umum FIFA langsung ya. Ya jelas bela Indonesia ya. Permintaan mereka itu gak masuk akal. Mereka bisa membuat statement laporan untuk menolak laga dimainkan di Indonesia, yang kemudian dengan cepat pula langsung ditanggapi oleh AFC. Ini terjadi karena jelas Bahrain dan AFC punya hubungan yang dekat. Jika kita juga mengingat bahwa ketua umum dari AFC kan orang Bahrain, namun mereka mungkin lupa atau mungkin gak tahu jika Indonesia bukan anak bawang yang gak tahu apa-apa. Ketika relasi kuat yang telah dibuat Erick Thohir dengan Presiden FIFA Infantino membuat kita juga punya power untuk menentang kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh tim rival. Dan lobby ke FIFA sepertinya telah dilakukan. Saat baru-baru ini Kemenpora telah mengonfirmasi jika FIFA memastikan bahwa laga akan tetap dimainkan di Indonesia. Catat ini guys ya. Ini gak main-main, langsung Kemenpora turun langsung ya untuk melobi FIFA ya. Bahrain lupa atau pura-pura gak tahu kalau PSSI adalah anak emas FIFA guys ya. Bahkan kantor FIFA ada cabangnya di Indonesia. Dengan cepat menerima laporan, di mana mereka selanjutnya mengundang PSSI dan Federasi Bahrain untuk membicarakan hal ini bersama FIFA. Ada asumsi dan hipotesis yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar permohonan Bahrain akan diterima. Mengingat ketua AFC kan orang Bahrain, yang artinya membuat laga di GBK akan dipindah ke tempat netral. Tapi Indonesia nggak menyerah. PSSI telah mengirimkan surat kepada AFC bahwa mereka menjamin keselamatan timnas Bahrain saat bermain di GBK. Dan terbaru, kami pikir PSSI juga telah menghubungi FIFA secara langsung, di mana dari penjelasan dari Kemenpora, kami bisa menangkap jika FIFA merekomendasikan bahwa laga harus tetap dimainkan di Indonesia.
Dan jika Bahrain menolak, maka Bahrain akan dianggap walk out karena Indonesia telah menjamin keselamatan dan Indonesia bisa memastikan hal tersebut. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga, hayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Dengan apa yang disampaikan Kemenpora, ya, kita nggak itu. tahu apa yang nantinya akan disampaikan Bahrain. Tapi dari laporan beberapa hari terakhir, Bahrain memang disebut ngotot untuk mengirim semua bukti-bukti ancaman yang dianggap setara dengan ancaman pembunuhan dari para netizen Indonesia. So, sejatinya kita masih nunggu ya diskusi antara AFC, FIFA, Bahrain, dan Indonesia. Tapi kalau dari apa yang disampaikan Kemenpora, kita sepertinya mendapatkan dukungan dari FIFA yang jelas lebih kuat dari AFC. Apalagi secara undang-undang atau status FIFA, dalam pasal 1 dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026, pemindahan venue harus mendapatkan izin dari FIFA, alasan yang darurat atau force majeure, mengajukan permintaan kepada FIFA untuk perubahan tempat penyelenggaraan yang mungkin diperlukan karena keadaan force majeure, dan atau jika stadion yang berlokasi di negara yang berbeda dari asosiasi tuan rumah. Permintaan tersebut tunduk pada persetujuan FIFA, bunyi pasal 1 butir E. Indonesia sendiri saat ini dapat dikatakan tidak dalam keadaan force majeure. Force majeure yang dimaksud FIFA di sini seperti bencana alam, layaknya gempa bumi, banjir, angin topan, tsunami, atau kondisi cuaca ekstrim yang bisa membahayakan keselamatan pemain, penonton, dan semua yang terlibat. Di GBK, nggak ada kan? Selain itu, kondisi politik atau keamanan, misalnya terjadinya konflik bersenjata, kerusuhan, aksi terorisme, atau perang, Indonesia juga nggak ada. Begitupun wabah penyakit atau pandemi, kegagalan infrastruktur, hingga kebijakan pemerintah mendadak. Kami pikir tak ada alasan yang membuat diserang netizen terus boleh minta main di tempat netral. Manja aja tuh Bahrain sama IFC. So, jelas, seperti kata Kemenpora, FIFA memastikan Bahrain harus main di Indonesia. Kalau nggak mau ya walk out, gitu aja. Jelas ya, ini udah disampaikan FIFA, tidak ada alasan buat Bahrain untuk menolak ya. Dari pasalnya juga udah jelas ya, Indonesia nggak ada semua, nggak ada bencana, nggak ada wabah penyakit atau perang guys. Sepertinya mereka harus dengar deh pernyataan dari Jepang baru-baru ini. Jepang yang main di GBK pada November bulan depan nampak sudah nggak sabar dengan bentrokan yang mereka sebut nggak akan mudah, seperti yang disampaikan oleh Takefusa Kubo. Dalam interview terbarunya, Kubo menjelaskan jika laga lawan Indonesia akan berat saat mengenang pengalamannya main di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19, kualifikasi Piala Dunia U20, dan semangat sepak bola di sana luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi. Jadi, penting untuk tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut, dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami bisa menghadapi semua itu dan tetap menang, itu akan sangat bagus, ujar Kubo, sumber sport.sindonews.com. Serupa dengan Kubo, pelatih timnas Jepang Hajime juga ikut berkomentar soal laga kontra Indonesia. Menurutnya, Hajime, meski Jepang lebih diunggulkan, namun Jepang harus berhati-hati pada Indonesia, terkhusus soal supporter Indonesia yang dipastikan bakal memadati GBK nanti. Saya sudah melihat kualifikasi sejauh ini, dan pada kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, pertandingan di GBK ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit hadapi Indonesia, ungkap Hajime, sumber bola.com. Wow, luar biasa ya. Sangat dinantikan sekali laga antara timnas Indonesia lawan Jepang November bulan depan. Melihat reaksi dan komentar dari sisi Jepang soal main di Indonesia yang membuat mereka antusias, maka kami pikir Bahrain juga harusnya gitu kan? Bukan malah merengek untuk memindahkan laga ke tempat netral. Ini sih akal-akalan karena takut kalah aja, apalagi alasannya hanya karena diserang netizen. Di statuta FIFA, gak ada tuh penjelasan yang menyebutkan bahwa diserang netizen jadi faktor untuk pindah venue. Jadi kalau AFC ngabulin, ya aneh kan? Ya,
maklum ya, anak manjanya AFC guys ya. Alasan yang nggak masuk akal banget ini. Pemain timnas sendiri ada di klubnya masing-masing. Tapi beberapa komentar juga muncul jelang laga kontra Jepang. Salah satunya disampaikan oleh Calvin Verdong. Pemain Nijmegen tersebut mengaku jika sangat menantikan laga kontra Jepang yang diisi oleh banyak pemain top atau lebih tepatnya semua pemain top. Tidak banyak pemain bagus yang ada di skuad Jepang. Tentu tidak, semua pemain Jepang bagus. Itu akan jadi laga paling menyenangkan untuk saya mainkan. Tentu karena kami akan melawan Koki Ogawa, juga semua pemain top lain. Ada Kubo yang mungkin lawan head-to-head saya, yang berprestasi di La Liga, ujar Verdong, sumber bola.net. Di laga kontra Jepang sendiri, meski akan sangat sulit, namun ada target jika minimal timnas bisa mengambil 1 poin. Untung-untung bisa mengejutkan Jepang. Jika itu terjadi, peluang Indonesia ke ronde berikutnya akan terbuka lebar. Dan kita akan lihat seperti apa perjuangan Indonesia. Ya, intinya biasanya ya, Indonesia kalau tidak diunggulkan ya, itu akan membuat kejutan guys ya. Ya, kita nggak sabar menanti laga timnas Indonesia lawan Jepang ya. Semoga aja Indonesia bisa meraih 1 poin ya. Syukur-syukur bisa meraih 3 poin melawan Jepang guys. Ya, itulah guys ya, kabar berita yang udah gua reaction, udah gua review buat kalian semua, terutama fans fanatik dari timnas Indonesia ya. Jadi sudah jelas ya di sini ya, tidak ada lagi keraguan kita, tidak ada lagi ketakutan kita bahwa Indonesia akan bermain di tempat netral ketika lawan timnas Bahrain. Sudah jelas ya bahwa Menpora kita Bapak Dito Aryo Tejo sudah menegaskan bahwa tidak ada alasan buat Bahrain ya menolak untuk bertandang ke Indonesia ya. Karena di aturan FIFA udah jelas ya bahwa pemindahan venue pertandingan itu ada beberapa sebab ya yang udah dijelaskan di berita tadi. Adanya bencana alam, ada suatu wabah penyakit, ada kerusakan infrastruktur, terus ada peperangan ya. Jadi tidak ada alasan lagi ya buat Bahrain hanya gara-gara ancaman pembunuhan ya. Mungkin yang itu yang mengirim bisa aja si bocil ya guys ya. Itu alasan yang mengada-ngada, alasan yang gak masuk akal. Intinya mereka takut kalah dengan timnas Indonesia karena mereka ngotot sekali ingin lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Jadi ya mereka merengek-rengek ya, layaknya anak manja ke bapak mereka. Siapa bapak mereka? Tentunya AFC guys. Oke, itulah salah satu kabar berita yang udah gue reaction ya. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel gua ya, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara yang cukup mudah, tekan tombol subscribe, like dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan ulasan dan reaction gua terhadap seputar timnas Indonesia. Oke, sampai ketemu di reaction gua selanjutnya. Salam olahraga.